Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan Persib Bandung sudah bersiap dengan sangat-sangat serius sebagai juara bertahan. Peraih hat-trick ya, 3 kali menjuarai Liga Indonesia atau yang sudah sekarang bernama dengan Liga Super. Tampil kemarin di Dewata Challenge Series 2026, mereka dengan mudah mengalahkan tim yang mengalahkan tuan rumah Bali United. Siapa lagi kalau bukan Sabah FC dari Malaysia, dan Persib atau Maung Bandung menang dengan 3 gol. Ya, kita bisa melihat bahwa Igor Tolit sebagai pelatih masih mencari-cari untuk komposisi terbaik memang untuk tampil di Liga Super, karena Persib kita tahu kan akan tampil di beberapa event ajang yang mereka akan lalui pada 2026-2027. Ya, ada di ACL2, kemudian di Shopee Cup antar klub ASEAN ini, dan juga di Liga Cup. Maka Igor Tolit ingin mendapatkan starting 11 terbaik. Kedalaman skuad yang luar biasa memang. Ya, 3 gol mereka dapatkan ya. Kita sudah tahu, sudah saksikan kemarin bagaimana Mariano Peralta akhirnya membuka keran gol dia bersama dengan Persib ya, dengan penalti ketika dia diganjal di kotak penalti. Kemudian Luka Menalo juga sudah membuat gol, yaitu assist dari Gakuto Notsuda. Dan Beckham Putra yang masuk di babak kedua juga bersama dengan Mark Klok menjalin sebuah kerjasama yang baik. Klok memberikan assist dan diselesaikan ya di menit-menit akhir oleh Beckham Putra untuk 3 gol. Tapi saya ini bukan untuk bisa ya berbicara tentang di Dewata challenge series ini ya, karena kan dengan kemenangan ini Persib sudah pasti dipimpin oleh ada 3 tim ini atau 3 klub, dan saya rasa 99% juara, karena dengan menang 3 gol ya mereka cukup bermain imbang dalam pertandingan tanggal 18 Agustus nanti melawan Bali United. Ya udah pasti juara, ataupun kalah 1-0 tetap masih juara kalau hitung-hitungan dari selisih gol mereka kan. Itu yang apalagi Bali United sudah kalah lawan Sabah ya. Oke. Nah, dari pertandingan ini terlihat jelas, yang saya mau amati adalah komposisi dari mereka, dari Persib ini. Teja masih di bawah Mister Pasti ya, penjaga gawang utama. Kemudian ada Matrikardi yang bermain dengan Mutumbo. Ya. Ada Kakang yang masih ada di sana di kanan, Ikhwan Tanamal di kiri. Yaitu luar biasa selalu dipasang 2 pemain ini ya oleh Igor Tolit. Walaupun kita tahu bersama bahwa Persib sebenarnya kuat untuk posisi-posisi seperti ini kan, belum banyak pemain mereka belum bermain ya, termasuk dengan Sandy Walsh, ada Eliano ya, Tom Hai, Ragnar. Kalau mereka sudah bersatu main kan ini kan lebih jauh ya, skuad mereka lebih kuat lah maksudnya. Ya, kita bisa melihat di gelandang ya. Ada 2 yang lebih kuat, ada Adam Alis juga dan Notsudo Gakuto yang bermain sangat sangat baik. Walaupun Persib juga sebenarnya punya Lujo yang mungkin masih kurang bugar, tapi 2 pemain ini kalau bermain dengan 4-2-3-1 ini agak menakutkan memang. Dengan hadirnya Mariano Peralta, Mariano bisa bergerak di sisi sayap, bisa bermain di belakang striker, di belakang Balza Zekulic. Kemudian Julian Barros juga bisa bermain di kiri, bisa bermain di posisi kanan ya, bisa bergantian. Ada Menalo yang juga bisa bermain di posisi flank ya, sayap. Jadi kalau bisa dilihat dengan 4-2-3-1 itu di kiri bisa ada Julian Barros ya. Kemudian ada Menalo, dan bisa di belakangnya bahasa adalah Mariano Peralta. Tapi Peralta selalu bergerak dari kiri. Kemarin kita lihat di babak pertama bagaimana banyak sekali peluang, dan Peralta memang pemain yang oke ya, dengan skill teknik yang sangat bagus. Jadi wajar kalau dia banyak diperebutkan oleh klub-klub terbaik ya, termasuk Persija, akhirnya sekarang berlabuh di Persib ya. JDT juga mengincar dia banyak lah, Tampines juga mengincar pemain yang satu ini, tapi akhirnya memang dia memilih dengan Persib ya. Ya, dan kita bisa melihat pada beberapa umpan-umpan dia yang sangat baik, yang nyaris bisa membuat gol, dan sudah terlihat bahwa perpaduan ini komposisi yang dicari oleh Igor Tolit. Igor Tolit mungkin puas, dan dia mengatakan bahwa saya puas dengan penampilan ini ya. Enak kalau bisa melihat dengan banyak gol yang tercipta, tetapi memang ada sesuatu yang perlu untuk digenjot lagi, soal fisik. Nah, fisik ini yang menjadi perhatian bagi Igor Tolit agar mereka bisa pertama dengan baik ya, endurance mereka, stamina mereka.
Karena ini perlu. Karena untuk mengarungi 34 pertandingan di Liga Super kan tidak mudah. Semua harus memang benar-benar dengan kondisi yang siap tempur, bugar. Apalagi harus bisa membagi waktu ke ACL2, ada ke Liga Piala Liga, kemudian antar klub ASEAN. Ini perlu memang banyak pemain yang oke, karena bukan tidak mungkin ada yang kena kartu akumulasi, ada yang cedera. Dan Persib terus bisa membenahi. Pergantian-pergantian kita bisa melihat kan, mencoba beberapa yang Deddy Kusnandar juga memang masih dimainkan di samping Beckham dan Mark Klok yang ada di sana, dan Nigel, ya, Longgar juga ikut berada di sana, Julio Cesar. Coba ada beberapa pemain muda juga dicoba oleh Igor Tolis yang dirasa memang ini sangat sangat penting. Makanya banyak pemain yang datang yang oke memperkuat Persib itu untuk bisa lebih tebal dirasakan. Jadi mereka tidak akan membuat 1x11, 2x11, kalau perlu 3x11 itu mereka siap semua untuk bisa menghadapi 4 kompetisi yang ada di depan. Dan Persib ini sudah ikut di Piala Presiden ke final walaupun karena adu penalti dari Persibaya kan. Jadi sudah banyak uji coba yang dianggap perlu untuk mereka sebelum tampil di Liga Super. Ikut lagi di Dewata Challenge Series ini. Bagus, yang membuat mereka sekarang tetap dengan konsisten ada di atas. Dan Igor sudah bisa melihat siapa-siapa yang pas untuk bisa dimainkan. Karena kan ingat masih ada Tom Hai, masih ada Ragnar, masih ada Sandi yang ngantri di belakang untuk bisa siap bermain. Eliano juga untuk bisa tapi dengan materi seperti ini kan udah kelihatan memang oke bagaimana keserasian permainan dari Persib untuk siap ya, sehingga mereka tentunya akan berusaha untuk mempertahankan gelar juara Liga Super yang mereka raih pada musim kemarin kan. Ya walaupun sudah 3 kali, kita mungkin mereka akan bisa menambah, kalau perlu 4 kali mereka bisa meraih itu. Karena mereka Persib merasa, ya manajemen merasa bahwa tantangan persaingan itu sangat ketat nantinya di musim yang baru nanti ini, sangat kompetitif. Semua tim bersiap, bahkan dengan tujuan mengalahkan Persib. Ya, Persija misalnya, itu bagus sudah persiapan mereka sekarang yang ada ya. Kemudian Persebaya Surabaya yang menang di Piala Presiden ketika menang adu penalti lawan Persib juga bersiap dengan bagus. Arema Malang, termasuk dengan Bali United, Bayangkara, Borneo. Ini tim-tim yang siap untuk bisa menyulitkan Persib. Ya, belum lagi dengan Dewa ya, United. Nah, Persib akan mengawali laga pertama di bulan September itu. Kalau nggak salah tanggal 6 September itu sebagai tuan rumah. Stadion Gelora Bandung Lautan Api, mereka akan menjamu PSM Makassar. Itu kan pertandingan pertama. Walaupun pertandingan pembukaan itu di Liga Super sudah bermain pada tanggal 4 September. Ya, setelah lawan PSM Makassar baru akan terlibat dalam pertandingan yang seru antara Persib yang harus tandang menuju ke GBK menghadapi Macan Kemayoran Persija. Itu laga luar biasa yang tentunya ditunggu untuk melihat kekuatan kedua tim ini, karena Persib sudah menang 2 kali dalam 2 pertandingan terakhir. Mereka menang di Borneo di akhir kompetisi kemarin ya. Kemudian mereka lagi menang di Piala Presiden kemarin lawan Persija. Ya ini anggap saja ini sebagai pramusim, tapi sesungguhnya kan ada di Liga Super, dan pertemuan di pekan kedua itu yang betul-betul menjadi big match di Liga Super Indonesia. Jadi kita akan nantikan racikan terbaik dari Igor Tolis, apalagi sudah dengan mendatangkan Danijel Longgar untuk bisa memperkuat lini belakang, jantung pertahanan Persib yang dirasakan perlu. Walaupun mereka sudah punya Matricardi, ada Mutombo, Gabriel di sana, ya ada Julio Cesar, tapi ini harus ada lagi pemain untuk menjaga-jaga ya, karena mereka tuh banyak turnamennya akan ikut, karena fokus mereka sekarang sudah lebih tinggi bermain di level Asia, di ACL tuh. Oke, dengan saya Bung Ropan, sampai sini bicara tentang Maung Bandung, dan pasti mereka akan juara kalau bicara di Dewata Challenge Series. Ya, wassalam, ciao.